wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Iwan sabil haq rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu pertama kali di Jumat ini di bulan Ramadan, bulan di mana kita bersih jiwa yang tidak kasat mata, yang tidak bisa diindra secara indrawi begitu, dan juga sosoknya bukan wujud, bukan fisik, tapi nyata adanya sesuatu yang ada pada jiwa kita. Itu bukan makhluk, bukan sesuatu yang diciptakan Allah. Yang diciptakan Allah itu fisik, dari tanah. Ceritakan prosesnya di surat As-Sajdah itu. Kemudian dari air jadi nutfah jadi alaqah jadi mudghah jadi idham dibungkus sama lahma daging. Summa ansa'nahu khalqan akhar, jadilah terbentuklah bentuk yang final. Itu fisik itu. Fisik. Summa sawwahu, kemudian proses pembentukan itu sampailah kepada fase yang sempurna. Fase yang sedemikian rupa, wa nafakha fihi min ruhi, kemudian Allah meniup ruh ke dalamnya. Itu yang Allah ciptakan, fisiknya terbentuk dari tanah lewat proses tadi yang dapat diamati oleh sains, oleh ilmu pengetahuan. Kemudian yang diamati itu pada usia tertentu janin itu hidup. Itu membahasannya pokoknya ketempona hirup begitulah, pokoknya dalam usia tertentu apa yang terjadi yang membuat dia hidup itu menurut saya tidak bisa mendeteksi kecuali Allah yang menunjukkan. Wa nafakha fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ke dalamnya, maka hiduplah dia, tumbuhlah panca inderanya. Wa ja'alakumus sama wal absar wal afidah, tumbuhlah perasaan. Nah, jadi jiwa itu apa yang tumbuh karena hidup itu, bukan Allah. Salah orang menerjemahkan Quran tentang pertumbuhan jiwa, nafsi wa masawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha, maka Allah mengilhaminya. Allah mengilhamkan kepadanya, maka Allah mengilhamkan kepadanya fujurha wa taqwa, kedurhakaannya dan ketakwaannya. Itu terjemahan yang sangat rusak banget gitu. Wa nafsin, demi jiwa, wa ma sawwaha. Ma itu isi isyarat menunjukkan sesuatu yang tak berakal, yang berakal man gitu. Man siapa? Orang. Ma sesuatu. Ada sesuatu sawwaha yang membuat jiwa tersebut tumbuh sempurna. Bukan Allah. Allah mah pakai man, kalau man fis sama, yang di langit itu Allah. Man itu malaikat, manusia, Allah juga kadang disempatkan begitu. Yarhamkum man fis sama, akan mengasihimu dia yang ada di langit. Tapi kalau ma itu bukan manusia. Wa nafsi wa ma sawwa, demi jiwa dan ma sesuatu yang membuat jiwa tersebut sawwa tumbuh menyempurna. Fa'alhamaha, maka si sesuatu tadi mengilhami jiwa itu. Si ma tadi itu lah isi isyarat itu yang mau mengilhami jiwa tersebut, fujuraha wa taqwaha. Apa itu? Yang mempengaruhi jiwa dalam pertumbuhannya sehingga tubuh menjadi fajir, durhaka, kotor atau takwa.
Jadi bukan dibikin Allah jadi takwalah nih orang gitu. Dibikin Allah jadi soleh lah ini orang. Ya kalau orang itu mungkin ganteng, kasep, gelis, dia tidak bisa buat apa-apa dengan itu. Sepenuhnya karya Allah. Tapi durhakakah, solehkah, baikkah, itulah masawah sesuatu. Tidak pernah ada dalam kamus bahasa Arab manapun ma itu mengacu kepada pihak yang bernyawa manusia gitu. Ma itu sesuatu, akil bahasa istilahnya bisa istilah umum pengetahuan bahasa yang tidak berakal. Jadi itulah sesuatu tumbuh berkembang. Karena apa yang ingin saya terangkan dalam tausiah, sesuatu mengilhami jiwa kita. Mengilhami itu menginternalis ke dalam jiwa kita masuk. Jadi entry jiwa gitu. Apa yang menjadi entry itulah yang mempengaruhi bentuknya seperti apa tumbuhnya jiwa kita. Nah inilah jiwa tumbuh. Maka jiwa itu akan diamankan oleh Allah sebagai sebuah produk dipanen nanti. Yang dipanen itu jiwanya. Kalau kita lihat lewat depan rumah ada pohon pisang, saban liwat kita lewat. Suatu waktu buah itu berbuah. Besoknya sudah tidak ada. Kemana itu pohon pisang? Dipanen sama yang punya. Ya, ketika dipanen itu diambil apanya? Buahnya. Batangnya lolosan nggak peduli. Makan cacing, makan ulet, dikubur di tanah. Disimpan buahnya gitu. Buah itu yang dihasilkan oleh tumbuhnya si pohon pisang dari kecil sampai gede. Ketika kemarin kita bergaul dengan seorang, sekarang tidak ada lagi, kemarin dia sudah dipanen yang punya. Panen. Apa yang diambil? Jiwanya. Dipetik, disimpan. Fisiknya mah buang sana. Jadi fisik kita itu tidak ada artinya buat hari akhirat. Hidup di dunia aja artinya itu. Senang dilihat orang, bisa menarik simpati orang, wajahnya ramah, tampan dan sebagainya. Tapi akan dibuang nanti, dibuang. Seperti batang pisang gitu. Memang bangga kalau kita bisa itu besar penanamnya bangga gitu. Kalau pengen itu putet, wah kecewa putet sekali. Jadi sebesar apapun pohon pisang udah sampai pada saatnya ditebang dibuang. Percuma pohon gede kalau buahnya ternyata kecil tak berbuah sama sekali. Jadi ya itulah jiwa kita dipanen Allah. Jadi bukan yang diciptakan Allah. Tapi yang tumbuh ketika jiwa diri kita ini sudah hidup tumbuh. Jadi inilah kita masalah kita adalah masalah bagaimana pertumbuhan jiwa kita itu. Apakah akan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah yang aflah, yang sukses, yang berhasil itu yang panennya mucekil begitu. Itu yang berhasil zakah mensucikannya. Jadi inilah saum kita, inilah Ramadan kita dalam rangka mensucikan jiwa kita. Karena jiwa itu hidup bekerja. Bekerja mungkin lebih keras daripada fisik gitu. Hanya kalau jatah berujud. Sekarang orang semakin menemukan gadget-gadget yang simple gitu. Dulu saya tidak habis mengerti gimana mungkin ya kitab Quran segitu kandalnya, baru Quran satu kanal begitu. Ada pada handphone yang sekecil ini. Bahkan bukan hanya Quran sebegitu, mungkin buku perpustakaan bisa ada dalam gadget yang kecil, memori apa chip yang kecil sekali. Kok bisa ya? Ya, gaul coba diajak lama-lama kan harus oh iya pantesan. Kalau yang bungkelek mah itu fisik begitu, yang direkam data. Jadi ini bukan data ini tuh. Mobil dapat dikantongin tidak sih? Mikir tuh Pak Mas mau beli pesakan, datanya bisa. Datanya bisa. Warna metro data itu.
Ternyata olah data itulah pakai mesin. Nah, itu jiwa kita itu kalau gadget ini install itu mesin-mesin. Cuma yang diolahnya data bukan materi. Nah, saya pernah mentafakuri gara-gara si tukang bengkel las stainless dia bercuap gitu. Apa sih? Bercuap sespontan. Hehehe katanya. Apa angan-angan jadi kenyataan. Dia cuma gitu, angan-angan jadi kenyataan. Hayalan jadi kenyataan, bahasa dia. Hayalan jadi kenyataan. Baru saya tahu, iya ya. Dia pernah saya pelajari gambar desain pagar BT Caratas, barangkali ada yang pernah lihat. Pagar secara tahos dia mau sarma gitu. Pagarnya kayak gini, ente bikin stainlessnya tak begitu. Pakai ada bentuk-bentuk apa sih? Seperti yang kita punya itu. Dia bilang, oh itu danamon bahasanya itu lain, danamon, diamond meren gitu ya. Oh ya diamond. Jadi ada bentuk-bentuk begitu. Itu di kertas. Sebelum di kertas itu di laptop. Sebelum di laptop di kepala saya gitu. Pagar segitu gedenya, panjang. Seberapa tingginya, seberapa panjangnya, seberapa lancipnya, seberapa lekuk-lekuknya, dan sebagainya. Itu data. Seluruh data pagar itu ada di gadget kecil. Ternyata yang susah itu mengolah data apa mengolah materi. Mengolah data susah. Nah itulah olah data itulah. Kira-kira capek mana itu? Nah, kerja jiwa seperti itu. Ya, kerja jiwa bukan olah fisik. Ya. Makanya kalau yang bicara tentang bicara data, berapa ukurannya megabyte, berapa gigabyte. Kalau pasti harus tumpuk gitu. Kita berapa banyak mengerjakan biak pasti tilu drum truk gitu ya. Itu pekerjaan fisik. Berapa banyak kita olah mesin aplikasi biar 5 megabyte gitu ya. Sebesar apa itu? Bukan fisik. Tapi semakin banyak bekerja itu, semakin banyak kinerja mesin, semakin kesangan kalau tubuh kita. Semakin kesangan. Mikir kesangnya jiwa seperti apa. Kalau tidak badan kesangan saban waktu, bari tara mandi gimana kira-kira? Oh apa gak keruan. Orang gak mau deket. Lewat, aduh, punten. Bagaimana kalau kita bau badan gara-gara malas mandi? Ya. Bayangkan jiwa kita kalau malas suci akan seperti itu. Belakangan saya lagi nasihat seseorang berkenaan dengan muhasabah kubro kemarin dan akan haflah besok Syawal. Haflah kubro itu ditandai dengan pelantikan awamin baru. Dan saya sudah maklumkan Amir Jamiah itu ganti. Ada yang mengekspresikan menyambut baik. Saya akan siap kerja sekarang mah. Kalau awamin yang baru, saya terpelanjar. Nah, kok begitu? Coba belajar bisa nyambung solid dengan siapapun. Kalau kita pula pilih orang jeung ieu mah teu nyambung itu yang di mana yang masalahnya? Kalau dua komponen susah disambungkan, yang mana yang bermasalah? Pasti ada yang bermasalah gitu. Kok gak nyambung sih? Mesti dirakit, klak. Coba Pak Misam kalau kurus gak masuk-masuk, apakah lubangnya atau pasutnya yang bermasalah itu? Itu pasti ada bermasalah salah satu pihak. Dan kita tidak ingin jadi orang yang bermasalah. Ya, iya. Saya terangkan dulu, kemarin saya ditanya ibu,
Pak Mudakir tausiah, apa benar begitu? Ibu sendiri belum paham kok. Bapak nerangkannya gimana sih? Ada orang yang tekadir gitu. Ke surga enggak masuk, ke neraka pun tidak. Kata siapa? Ya kata Mudakir begitu ada. Terus kemana dia? Ya itulah jelas begitu. Oh iya jelas ya, bukan salah, tidak jelas, kurang jelas gitu. Jadi ada orang-orang bermasalah. Maka jangan mau jadi orang bermasalah. Karena seperti kita terjadi di Quran, fase seleksi itu beberapa fase. Fase pertama seleksi awal begitu, legalitas. Ilegal gebrus ke neraka, tidak dihisab lagi. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Orang-orang yang diberi kitabnya dari balik punggung tanpa ada tata aturan segala macam, maka langsung dia akan menjerit wa yad'u subura wa yasla sa'ira. Maka dia digeburkan ke dalam neraka sa'ir. Adapun orang-orang yang golongan resmi, diberikan kitabnya dengan tangan kanannya biyamini, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab. Nah, ketika dihisab itu akan didapatkanlah orang-orang yang mau surga. Ini lolos. Yang tidak lolos, muslim dia, punya legalitas dia, tapi bermasalah. Kita temukan di surah Arab ada sekelompok orang yang kabitaun nempo orang di surga. Ya Allah, betapa nikmatnya mereka. Kapan aku bisa seperti mereka? Itu menunjukkan bahwa kalangan yang pelihat orang ahli surga, dia mah belum jadi ahli surga. Sementara dia menengok arah lain, subhanallah, kamu orang kafir, ya Allah, itu janganlah aku jadi seperti orang yang zalim itu. Nah, orang-orang yang punya legalitas tapi bermasalah, sekitar pending begitu. Terus gimana nanti? Ya, dia akan menunggu adanya maghfirah, adanya syafaat, adanya pertolongan, adanya pengentasan, adanya amnesti. Ya wislah, terampuni. Atau adanya pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi di dalam tubuh kita ini akan lahir orang-orang yang bermasalah. Kalau kita mengeluhkan sesuatu kelompok, saya sering dapat keluhan itu. Seorang datang mengeluhkan apa orangnya. Oke, saya coba selalu ini. Karena tidak serta-merta yang dikeluhkan itu yang bermasalah. Mungkin yang mengeluh itu yang bermasalah, bisa jadi. Atau yang dikeluhkan begitu. Maka cobalah kita belajar untuk bisa kompatibel dengan sesama muslim mukmin. Innamal mu'minu ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Mukmin itu bersaudara. Islahlah. Islah itu apa sih? Kompromi, compatibility, apalagi sinkronisasi. Sinkronlah, kompatibel lah, begitu, serasilah. Itu islah antara saudara-saudaramu itu. Ketika timbul perebut sesuatu, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya tentang harta rampasan, bahasa terjemah harta rampasan, harta ghanimah, harta income lembaga dari sesuatu pendapatan begitu. Maka dipertanyakan statusnya gimana? Qul anfal lillahi war rasul, katakan anfal itu milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullah wa aslihu data bainikum. Bertakwalah kepada Allah, wa aslihu data bainikum. Perbaikilah ikhwal antara kalian. Baini antara. Ada sesuatu yang diberikan pakai baina itu antara, pasti adanya interaksi gitu, adanya hubungan, ada korelasi.
Jadi yang dipersoalkan bukan si anu bagus, si anu hebat, si anu cemerlang, bukan individu itu substansinya bukan. Tapi substansinya pada bainakum, di antara mereka. Kalau di Allah itu hubungan. Gimana? Antara si A dan si B. Gimana antara si C dan si D begitu. Islahkanlah itu. Baina di antara kedua saudara. Jadi kalau ada satu tidak nyambung, pasti ada bermasalah. Siapa yang bermasalah? Siapa yang paling diapresiasi oleh Allah? Karena ada pihak-pihak yang lebih siap untuk beradaptasi diri. Ya wis lah, nggak apa-apa. So antum maunya gitu, oke saya mau ikut-ikut aja dah. Selama ini tidak ma'ruf, tidak mungkar. Mengesampingkan ego sendiri, mengesampingkan subjektivisme diri, mengesampingkan kangenan sorangan dan sebagainya. Demi aslihu baina akhwaikum. Demi terislahnya hubungan di antara kalian begitu, saudara-saudara kalian. Maka jiwa yang kompatibel selalu itulah. Compatibility, saya sering katakan. Terbentuk menjadi jiwa yang bahasakannya ashabul jannah, sahabat surga. Kita coba pahami kita coba maknanya lebih asli gitu, lebih asal. Jangan terlalu kita segera saya memaknaan makna hilir, mana pinjaman, mana percabangan, mana istilah, mana tempelan begitu. Karena selama ini ashabul jannah diartikan penghuni surga. Sedangkan ashab itu sahabat tuh ashabihi dan sahabat-sahabatnya. Asli makna asalnya sahabat. Dalam salawat selalu dibaca wa ala alihi wa ashabihi ajmain, sahabat, para sahabat Rasulullah. Maka saya pernah sampaikan kepada Muzakir, kepada Tausiah, ketika ada pengakuan klaim dari Rasul, dari sebuah hadis, kelak suatu masa akan ada umat yang muncul, mereka 7 kali lebih baik daripada kamu, 7 kali lebih baik, lebih maju, katanya begitu. Mereka itu saudaraku. Mereka itu saudaraku, sedangkan kalian sahabatku. Kalau mereka itu kita yang muncul di zaman kemudian setelah Muhammad, maka kita dianggap saudara Rasulullah. Abu Bakar, Umar, CS pada masa itu disebut sahabat. Mana yang lebih patah dibanggakan? Di aku dulur, tadi aku sahabat. Jadi ya, orang tidak bisa menjadi spon. Saya dulu bangga, saya dulu si anu gitu. Ya lebih merasakan baik buruknya seorang itu sahabatnya. Dulu mau jauh tidak ketemu aja. Sebetulnya kalau di Jujut saya itu masih pamit itu dengan Prabowo Subianto gitu, sadulur misalnya gitu. Bisa saja terjadi. Ada saudara yang tidak pernah ketemu acan begitu. Tidak pernah, bahkan bermusuhan. Ada orang bermusuhan dengan saudaranya. Ada. Sesuatu yang akan tidak pernah terjadi dengan orang yang namanya sahabat. Saya punya sahabat tapi nggak pernah ketemu. Itu error, itu nggak terjadi itu. Sahabat nggak pernah ketemu. Saya punya sahabat tapi nyambung baik dari panggil. Itu bukan sahabat. Sahabat itu ya karena kompatibel gitu. Beda ketika di suatu kelompok ada seorang yang sahabat saya, kepada siapa kita nyelonnya mendekat, merapat? Ya ke sahabat itulah gitu. Jadi kepada siapa kita akan merapat? Kepada orang yang kita punya compatibility, ya, persahabatan. Itulah ashabul jannah, orang yang bisa merapat ke surga. Ashabun nar, sebaliknya orang akan merapat ke neraka gitu. Ya kalau sekarang di dunia dengan saudara pun hese merapat, nyambung hese gitu. Dijikenyilak saja gitu.
Waduh, jangan begitu. Saya nasihatin. Yang saya pikirkan itu bukan amalia jamaah, bukan yang saya pikirkan bukan kelembagaan, saya pikirkan individu umat. Karena ini nasib kita individual. Nasib kita individual. Ya akan masuk surga itu bukan lembaga. Individunya. Jadi lembaga ini hanya merupakan sebuah mesin produksi untuk mencetak output yang Allah sebut bariyah. Bariyah itu produk. Maka orang-orang yang soleh itulah innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh itulah khairul bariyah. Jadi kalau kata soleh, solaha sama dari islah, aslihu begitu. Jadi kalau ada sudah aslihu baina akhwaikum, boleh diartikan solehkan itu antara mereka. Jadi soleh itu islah, maslahat, kompatibel, oke, gitu, dapat jempol gitu dan sebagainya. Jadi kalau orang yang soleh ini tidak bisa orang soleh, tapi kali itu nyambung lain soleh nuk itu mah. Yang begitu bukan soleh. Nah, oleh sebab itu ya sekalian akan soliditas, akan pertemanan, berrafiqah. Kita bangun, kita bentuk. Apa targetnya apa? Tadi soliditas, rafiqah, compatibility, apalagi sahabat. Jiwa kita sobat nyambung sekali akrab, mudah merapat. Ada si alisan, oh ya bagus sahabat saya itu. Di sana ada si anu, oh ya, daimah, enggak. Nah ini masalah. Ketika dibijakkan di situ ada seorang mau ke sana nggak jadi, nggak si anu lah, malas. Adakah orang sesama mukmin yang disikapi seperti itu? Saya mah nggak mau jadi tim apa sih lanibin lanikom, kenapa? Tapi ada si anu nggak nyambung anu si eta teh. Fenomena yang sebetulnya lumrah di mana-mana. Di mana-mana lumrah. Di setiap kenyang tidak enaknya sajen baik. Geng-gengan, grup-grupan. Akhirnya kronik-kronian di sananya. Kronik-kronian. Itu bukan karakter ashabul jannah. Kita hanya boleh begitu. Inilah, kamilah muslim. Mereka bukan. Jadi kalau kita sudah solid, kata Allah, sudah takwa itu pasti ya ja'alnahu furqanan. Orang bertakwa itu pasti akan dibikinkan furqan oleh Allah. Furqan itu pembeda dengan orang kafir. Lakum dinukum waliyadin lana amaluna walakum a'malukum ikmalu akam alama kanatukum inni amilun fantadiru innamakum minamun tajiri. Itu furqan dalam Quran itu. Silakan lakukan di sana. Aku pun tidak berbuat di sini. Bagimu agamamu, bagiku agamaku di sini. Silakan kejar yang akan kejar, aku pun mengejar sesuatu. Fantadir, tunggulah apa yang kamu tunggu, aku pun lagi menunggu sesuatu. Masing-masing. Dengan siapa itu? Dengan orang kafir di luar kita. Fillah min dunillah, itu furqan. Ini fillah itu pihak Allah, min dunillah itu dari selain Allah. Bisa banyak selain Allah itu. Kalau Allah cuma satu. Selain Allah, ya banyak. Selain Allah tidak terhitung. Maka cari yang satu itu, al-wahidah yang satu itulah kita cari. Di pihak Allah yang satu. Selainnya min dunillah. Ketika kita sudah menemukan pihak Allah, terjadilah furqan. Kita tidak ingin mencampur adukan dan sebagainya. Maka dengan itulah kita bisa membentuk jiwa kita. Dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita nyambung, kompatibel, sinkron, begitu, harmonis. Itulah soleh.
Jadi mudah-mudahan besok kita akan membuat jajaran awamin baru. Saya ingin awali dengan kesadaran itu. Kita siap kompatibel, siap sinkron dengan siapapun sesama saudara mukmin muslim. Karena mukmin itu saudara. Dulunya kita musuhan. Kita hanya pantas tidak cocok itu dengan musuh. Sangat pantas tidak cocok. Tapi dia sahabat, saudara, siapapun dia manapun, siapa kita suruh. Semoga hari-hari besok kita lebih baik lagi. Kita betul-betul mendekati karakteristik ashabul jannah begitu. Sehingga kita tidak lagi jadi orang bermasalah, apalagi orang yang diingkari Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Semoga amal ibadah kita pun berhasil diterima Allah dengan ridhonya. Ghufranaka Allahumma rabbana bihamdika wa minkum. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.